Kembali lagi bersama saya, Indriani Laurencia Brutaridan dari kelas Pendidikan IPA B 2019. Nah, di sini kita akan membahas tentang manusia sebagai makhluk individu dan sebagai makhluk sosial. Individu adalah manusia yang memiliki kesatuan yang terbatas, yaitu sebagai perseorangan atau seseorang yang memiliki keunikan. Setiap manusia memiliki keunikan atau ciri khas tersendiri. Tidak ada manusia yang persis sama. Dari sekian banyak manusia, ternyata masing-masing memiliki keunikan tersendiri yang tidak ada pada orang lain. Sekalipun orang itu terlahir secara kembar, walaupun mereka memiliki ciri fisik, namun mungkin psikisnya itu berbeda. Setiap anggota fisik manusia tidak ada yang persis sama, meskipun masing-masing terlahir sebagai manusia kembar. Ciri seorang individu tidak hanya mudah dikenali lewat ciri fisik atau biologisnya. Sifat, karakter, perangai, atau gaya dan selera orang juga berbeda-beda. Lewat ciri-ciri fisik seseorang yang adalah sesuatu yang pertama kali mudah untuk dikenali. Ada orang yang gemuk, kurus, atau langsing. Ada orang yang kulitnya coklat, hitam, atau putih. Ada orang yang rambutnya lurus atau ikal. Dan dilihat dari sifat, perangai, atau karakternya, ada orang yang periang, sabar, cerewet, dan lain-lain. Seorang individu adalah perpaduan antara faktor genotip dan faktor fenotip. Faktor genotip adalah faktor yang dibawa individu sejak lahir. Ia merupakan faktor keturunan dibawa individu sejak ia lahir ke dunia. Secara fisik, seseorang memiliki kemiripan atau kesamaan ciri dari orang tuanya. Kemiripan atau persamaan itu mungkin saja terjadi pada keseluruhan penampilan fisiknya. Bisa juga terjadi pada bagian-bagian tertentu dari tubuhnya saja. Kita bisa melihat secara fisik bagian dari tubuh mana kita yang memiliki kemiripan dengan orang tua kita. Ada bagian tubuh kita yang mirip dengan ibu atau ayah. Begitu pula mengenai sifat atau karakter kita. Ada yang mirip seperti ayah dan ada yang mirip seperti ibu. Kalau seorang individu memiliki ciri fisik atau karakter atau sifat yang dibawa sejak lahir, ia juga memiliki fisik dan karakter atau sifat yang dipengaruhi oleh lingkungan tempat tinggalnya. Faktor lingkungan itu ikut berperan dalam pembentukan karakteristik khas dari seseorang. Istilah lingkungan merujuk pada lingkungan sekitarnya atau nama lainnya lingkungan buatan sebagai tempat tinggal atau rumah dan lingkungan. Adapun lingkungan yang bukan buatan seperti kondisi alam geografis dan iklimnya. Lingkungan sosial merujuk pada lingkungan di mana seseorang individu melakukan interaksi sosial. Kita melakukan interaksi sosial dengan anggota keluarga, dengan teman, dengan kelompok sosial yang lebih besar. Seseorang yang sehari-hari bergaul dengan lingkungan temannya yang bekerja sebagai sopir atau kernet di terminal memiliki kebiasaan yang khas bagi kelompoknya. Begitu pula dengan orang yang lingkungan sosialnya berada di pesantren, memiliki kebiasaan khas bagi kelompoknya. Nah, kehidupan sehari-hari kita tidak lepas dari pengaruh orang lain tentu saja. Ketika Anda pergi ke kampus atau ke tempat lain, tidak bisa dengan seenaknya berpakaian menurut kehendak Anda sendiri. Anda harus tunduk pada aturan atau kebiasaan yang wajar di masyarakat itu. Ketika Anda memakai baju, Anda berusaha untuk tampil menurut Anda yang akan dinilai pas, baik, modis, atau necis oleh orang lain. Selama manusia hidup, ia tidak akan lepas dari pengaruh masyarakat. Di rumah, di sekolah, dan di lingkungan yang lebih besar, manusia tidak lepas dari pengaruh orang lain. Oleh karena itu, manusia dikatakan sebagai makhluk sosial, yaitu makhluk yang di dalam hidupnya tidak bisa melepaskan diri dari pengaruh orang lain. Manusia dikatakan sebagai makhluk sosial juga dikarenakan pada diri manusia ada dorongan untuk berhubungan atau berinteraksi dengan orang lain. Ada kebutuhan sosial untuk hidup berkelompok dengan orang lain. Manusia memiliki kebutuhan untuk mencari kawan atau teman.
Kebutuhan untuk berteman dengan orang lain seringkali didasari atas kesamaan ciri atau kepentingan masing-masing. Misalnya, orang yang kaya cenderung berteman dengan orang yang kaya. Orang yang berprofesi sebagai artis cenderung mencari teman-teman sesama artis lainnya. Dengan demikian, akan terbentuk kelompok-kelompok sosial dalam masyarakat yang didasari oleh kesamaan ciri atau kepentingan. Manusia dikatakan juga sebagai makhluk sosial karena manusia tak akan bisa hidup sebagai manusia kalau tidak hidup di tengah-tengah manusia. Ketika bayi lahir, ia memerlukan pertolongan dari manusia lainnya. Ia tidak bisa mempertahankan hidupnya tanpa pertolongan dari orang lain, berbeda dengan hewan, jerapah misalnya. Ketika binatang ini lahir, hanya dalam hitungan menit, ia sudah bisa berdiri tegak dan berjalan mengikuti induknya. Tanpa bantuan dari manusia lain, manusia mungkin tidak bisa berjalan dengan tegak atau tidak bisa berbicara dengan lantang. Dengan bantuan orang lain, manusia bisa makan menggunakan tangannya, bisa berkomunikasi atau berbicara, dan bisa menggunakan seluruh potensi kemanusiaannya sebagai manusia. Sosialisasi merupakan suatu proses yang berlangsung sepanjang hidup manusia. Dalam kaitan inilah, para pakar berbicara mengenai bentuk-bentuk proses sosialisasi seperti sosialisasi setelah masa kanak-kanak, pendidikan sepanjang hidup, atau pendidikan berkesinambungan. Karena manusia adalah makhluk sosial, maka mereka perlu berinteraksi dengan yang lainnya. Tetapi tidak selamanya interaksi itu berjalan dengan baik. Terkadang menimbulkan hal-hal yang negatif. Dalam hubungan antar anggota dan kelompok masyarakat, kita sering dihadapkan dengan perbedaan-perbedaan. Misalnya, orang Jawa memiliki sifat dan kebiasaan yang khas, berbeda dengan orang Sunda, orang Batak, orang Ambon, dan lain-lain yang juga berbeda. Terkadang, ada sikap negatif yang diperlihatkan oleh satu kelompok masyarakat terhadap kelompok masyarakat lainnya. Sikap khas ini yang sering ditampilkan itu disebut sebagai prasangka. Prasangka merupakan suatu istilah yang mempunyai berbagai makna. Namun, dalam kaitannya dengan hubungan antar kelompok, istilah ini mengacu pada sikap permusuhan yang ditunjukkan terhadap suatu kelompok tertentu atas dugaan bahwa kelompok tersebut mempunyai ciri-ciri yang tidak menyenangkan. Orang yang berprasangka bersifat tidak rasional dan berada di bawah sadar sehingga sukar diubah meskipun orang yang berprasangka tersebut diberi penyuluhan, pendidikan, atau bukti-bukti yang menyangkal kebenaran prasangka yang dianut. Jadi, dapat disimpulkan bahwa manusia dikatakan sebagai makhluk sosial karena berbagai alasan, seperti 1. Manusia tunduk pada aturan atau norma sosial. Yang kedua, perilaku manusia mengharapkan suatu penilaian dari orang lain. Yang ketiga, manusia memiliki kebutuhan untuk berinteraksi dengan orang lain. Yang keempat, potensi manusia akan berkembang bila ia hidup di tengah-tengah manusia lainnya. Sekian adalah pembahasan mengenai manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Semoga bermanfaat.